Assalamualaikum. Welcome to Hijrah Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ahlan sahlan di acara Hijrah Talk, bincang-bincang inspiratif. Gimana nih kabarnya Sobat Hunapa TV? Semoga Allah SWT selalu melindungi antum semua dan antum semua selalu sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman yang akan menjadi MC pada Hijrah Talk hari ini. Dan insya Allah hari ini kita akan berbincang-bincang seputar hijrahku kok gagal. Nah, kira-kira siapa sih tamu kita hari ini? Beliau adalah alumni dari Universitas Islam Madinah. Gak usah basa-basi lagi, kita sambut, ini dia Ustadz Adam Mumtaz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Adam, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hayakumullah. Iya, hari ini insya Allah kita akan bincangkan tentang seputar hijrah. Taib. Menurut Ustadz, apa sih definisi hijrah yang sesungguhnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Iya, kalau kita lihat dari Masya Allah ya pertanyaannya, memang ini fenomena yang terjadi pada zaman ini. Iya, hijrah. Dan apa itu definisi hijrah yang sebenarnya sesungguhnya? Mungkin banyak sekali para ulama yang berbeda pendapat akan hal ini. Ya. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasannya hijrah yang dilakukan oleh orang-orang sekarang itu berbeda dengan hijrah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu di zaman salaf atau di zaman Nabi kita Muhammad SAW, kemudian sahabat, tabi'ut tabi'in, itu jelas berbeda. Setiap zamannya mungkin mereka memiliki macam-macam hijrah masing-masing. Ya, kalau kita definisikan hijrah itu secara bahasa adalah ya dia meninggalkan, dan kalau kita istilahkan meninggalkan sesuatu yang lama untuk sesuatu yang baru. Dan kita ketahui bersama bahwasanya hijrah, atau kita bisa definisikan, kita jadikan dua hal. Hijrah secara hissiyah atau secara tempat, yang mana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya, kita tahu semua itu, kisahnya, perjalanannya, dan juga yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ketika mereka mengambil keputusan untuk ikut datang dalam Islam. Mereka berhijrah mengikuti jejak Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ataupun dari tempat-tempat yang lainnya menuju Madinah. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin dalam kitabnya Ushulus Salasah, ya, bahwasanya definisi dari hijrah adalah al-intiqalu min baladi syirik ila baladil Islam. Pindahnya seseorang dari negeri yang di dalamnya terdapat kesyirikan menuju negeri yang dimana di dalamnya adalah Muslim, ya, banyak orang-orang Islam. Dan kita tahu di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha." Sungguhnya dunia ini luas, ya, maka berhijrahlah kalian menuju tempat yang lebih baik. Ya, itu secara hissi, ya, atau hijrah secara tempat. Dan hijrah yang akan kita bahas di sini mungkin lebih berkaitan dengan secara maknawi. Apa itu hijrah maknawi? Yaitu hijrahnya seseorang dari kemaksiatan menuju ketaatan. Dan inilah yang terjadi di zaman sekarang. Ya. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan hijrah maknawi ini. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang-orang muhajir, orang-orang yang berhijrah, itu adalah mereka orang-orang yang
telah pergi meninggalkan apa yang telah Allah larang bagi mereka. Dan itulah definisi singkatnya ya berkaitan dengan hijrah tersebut, yaitu perginya seseorang meninggalkan masa lalunya yang dalam jurang-jurang kemaksiatan menuju langkah yang ada di depannya, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin sedikit definisinya. Kenapa akhir-akhir ini banyak fenomena hijrah? Apa sih yang mendorong pemuda sekarang mulai berbondong-bondong hijrah dari pengamatan Ustaz sendiri? Taib. Ini akan Anda jawab dari sisi Ana ya. Karena memang banyak sekali pandangan-pandangan orang berkaitan dengan hijrah. Baik itu dari seorang dai, pandangan seorang dai, pandangan kaum muslimin secara umum, bahkan pandangan oleh orang-orang non-muslim. Mereka juga memandang orang-orang yang tiba-tiba berubah. Kan kita melihat, tadi kita definisikan bahwasanya hijrah itu apa? Berubah. Ya kan? Merubah. Dan merubah dirinya dia dari yang sebelumnya seperti apa menuju dirinya yang setelahnya seperti apa. Kan seperti itu. Makanya menurut pendapat para ulama dan para ahli hadis yang lainnya berkaitan dengan hijrah ini, masalah yang kita bahas di sini adalah hijrah dari maksiat menuju ketaatan. Ya, kita sudah ketahui bersama. Banyak sekali orang-orang zaman sekarang yang mereka berbondong-bondong tiba-tiba hijrah, memutuskan untuk berhijrah. Yang pertama yang kita harus ketahui, yang pasti itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur. Dan yang kedua, hal yang wajib kita ketahui bahwasannya itu adalah salah satu cara Allah memberikan seorang hidayah, ya, dengan berhijrah. Ya. Tentunya hijrah di sini tujuannya baik, ya. Yang tadi meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk menuju ke perbuatan-perbuatan yang lebih baik, ya. Kita tahu semuanya, ya. Dan hal tersebut bisa dikatakan fenomena karena jumlahnya banyak, ya. Bukan 1-2 orang, tapi banyak orang yang dimana mereka melakukan hijrah tadi, berubahnya diri mereka yang sebelumnya nakal kalau kita katakan, atau bandel atau tidak baik, berubah ke menjadi seorang yang baik, menjadi orang soleh, ya. Ketika kita memandang hal tersebut, maka kita perlu poin-poinkan. Di antara poin-poinnya adalah apakah hijrah dia itu benar-benar sesuai tuntutan. Yang kedua, apakah yang dia lakukan dari hijrahnya itu ikhlas atau hanya paksaan? Yang ketiga, apakah hijrahnya itu hanya ikut-ikutan? Atau bahasa kitanya yang kita kenal sekarang apa? FOMO. Ya mereka ikut-ikutan saja. Hijrah itu berbondong-bondong. Sebenarnya yang hijrah satu orang karena mereka satu circle. Akhirnya apa? Mereka bersama-sama pengen tuh. Kita mau hijrah, satu orang yang hijrah, akhirnya semuanya ikut hijrah. Ya. Ya, tapi bisa jadi bukan berarti semuanya benar-benar ikhlas. Hanya karena ingin ikut-ikutan. Hanya karena ingin dipandang lebih baik. Nah, itu bisa masuk ke perkara yang lain dan bukan hijrah jatuhnya. Bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang fasik. Orang-orang apa? Yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, yang jadinya cuma riya, sum'ah. Ya, dan na'udzubillah, jangan sampai kita salah niat dalam berhijrah. Ya, itu seperti itu mungkin. Apa yang harus dipelajari oleh orang-orang yang baru mulai hijrah? Apa buku yang mereka harus baca mungkin? Taib. Kalau apa yang mereka harus pelajari dari orang-orang yang hijrah ini, ketika mereka sudah sungguh-sungguh mengambil keputusan dalam berhijrah, yang pasti sudah kita katakan di awal, dia meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Yang pasti dia utama pelajari adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Yang namanya ketaatan itu semua bersumber dari Al-Quran dan apa yang sudah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW di dalam As-Sunnah. Itu yang utama. Kalau mau lebih rincinya, itu secara am tadi, Al-Quran dan Sunnah itu. Kalau lebih rincinya, seseorang yang sudah masuk ke ranah hijrah, pasti kebanyakan orang-orang awam. Dia seorang muslim tapi awam. Apa yang dikatakan awam di sini? Umum. Dia tidak mengetahui
rincian dalam beragama. Ya, mungkin dia tahu rukun Islam, dia tahu rukun iman, dan dia mengimani, dia dikatakan muslim dan mukmin, akan tapi mungkin ada beberapa ilmu yang dia tidak ketahui. Bisa jadi, karena orang hijrah bukan harus orang yang mu'alaf. Seorang muslim yang sebelumnya dia menggunakan jilbab pendek, yang sebelumnya dia masih menggunakan celana bagi muslimah, ya, kemudian dia berhijrah, akhirnya menggunakan apa? Jilbab besar, pakaian yang besar, menutup semua bagian tubuhnya. Itu juga dikatakan hijrah. Berubah dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik, dan kita ketahui bersama. Ya. Oleh karenanya, kalau kita kembali ke pertanyaan bagaimana buku atau apa yang harus dipelajari bagi orang-orang seperti ini, maka yang harus diajari pertama adalah mencari buku-buku yang berkaitan tentang iman atau akidah. Ya. Karena itu penting sekali dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Dan di dalam mempelajari akidah akan muncul pembelajaran tentang akhlakul karimah wal adab, ya. Kemudian pelajaran berkaitan tentang suri tauladan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan itu adalah inti pokoknya. Setelah dia memahami, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah, kemudian kita rinci, dia masuk ke pembelajaran akidah. Karena dalam pembelajaran tersebut akan dijumpai bagaimana sikap kita dalam beragama ini dengan baik dan benar. Ya, tentunya belajar ini harus dengan guru. Bukan berarti setelah hijrah dia dianggap seorang muslim yang memiliki ketenaran akan hijrahnya dia, kemudian dijadikan dia menjadikan dirinya sebagai orang yang sudah serba bisa. Nggak bisa. Karena semuanya diperoleh dengan belajar. Semuanya punya tahapan, ya. Jadi jangan sampai seorang yang sudah berhijrah, ya, siapapun dimanapun mereka, yang mengatakan dirinya berhijrah, kemudian seakan-akan setelah berhijrah dia maksum. Dia langsung dikatakan sebagai seorang muslimah yang paling Islam. Tidak bisa. Ya, hijrahnya seseorang bukan berarti menjadikan seorang tersebut orang yang paling sholih, bukan. Hijrah memang dia merubah dirinya jadi lebih baik, akan tetapi butuh di dalamnya proses tolabul ilmi, ya. Pembelajaran itu tetap berjalan, ya, bukan berhenti setelah hijrah ya cukup, enggak. Ya. Dan inilah akhlak-akhlak para sahabat, para ulama yang kita ikuti, ya. Bukan selesai setelah dia berhijrah selesai semua urusan, bukan. Tapi setelah itu mereka harus wajib belajar, wajib menuntut ilmu, menunaikan hak-hak Allah dan Rasulnya. Jadi gini, kan zaman sekarang tuh banyak pemuda yang dia tuh bikin konten-konten, misalnya. Sahih. Dia bikin channel YouTube. Sahih. Terus konten-kontennya tuh viral. Ayo. Tapi konten-kontennya tuh ya kurang baik lah. Terus viral, lama-kelamaan kontennya makin lama makin nurun, ya. Akhirnya dia, misalnya sebelumnya tuh dia non-muslim. Terus pas kontennya udah nurun, dia masuk Islam. Terus dia viral gitu. Ya bahasa lainnya dia mau masuk Islam cuma buat viral lah. Itu gimana hukumnya menurut Ustaz? Taib, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ini ada memang beberapa terjadi kejadian-kejadian seperti ini, ya, berkaitan dengan orang-orang yang dia sebelumnya mungkin orang-orang fasik atau non-muslim, kemudian dia hanya ingin mencari ketenaran, ya, ketenaran untuk keuntungan pribadi sebenarnya, bukan untuk orang lain. Bahkan seandainya dia punya penggemarnya pun rugi kalau kita katakan. Penggemarnya nggak dapat apa-apa dari dia. Ketenaran itu hanya untuk dirinya. Ya sudah jelas dan sudah pasti kita semua tahu bahwasanya hal tersebut dilarang, tidak boleh. Dan apa yang dia lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia menipu. Bahkan dia membawa agama dalam tipuan, ya kan? Karena semua yang dasari dalam Islam, beramal, melakukan segala kebaikan itu harus disertai dengan niat amalan yang soleh, ya. Dan niat amalan soleh tidak lepas dari ikhlas.
Kita tahu, kita pelajari bahwasannya syarat diterimanya sebuah amal adalah ikhlas diantaranya. Dan juga mutaba'ah. Sedangkan ikhlas saja dia tidak. Ya, karena dia memiliki tujuan dunia. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Barang siapa yang hijrahnya hanya untuk apa? Dunia. Uang, harta, emas. Ya. Aw imra'atin, atau hanya untuk perempuan yang ingin dia nikahi mungkin. Perempuan yang ingin dia kejar-kejar. Ya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya untuk siapa? Dia enggak kembali ke siapa-siapa. Allah dan Rasulnya tidak mau membalas hal tersebut. Ya. Hijrahnya sia-sia apa enggak? Sudah pasti sia-sia. Dan mungkin ketenaran dia itu hanya sementara. Memang beberapa orang-orang di antara kita mungkin tertipu terkadang. Wah, orang ini sudah baik, sudah bagus, kita ikuti. Ingat, berubahnya seseorang menjadi tertutup, berubahnya seseorang menjadi rajin ibadah, tidak harus langsung kita ikuti orang tersebut, bukan. Yang kita ikuti adalah orang-orang yang dimana dia istiqomah dalam belajar agama walaupun tidak terkenal. Yang kita ikuti adalah orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, mengajak dalam kebaikan walaupun dia tidak terkenal. Kalau cuma modal ketenaran, ya, kita bisa melihat di dunia ini banyak sekali orang-orang kufar yang mereka lebih terkenal daripada orang-orang muslim. Ya, kalau cuma masalah ketenaran, kita lihat pemain bola, ya, wallahi la yanfa, tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat dari kita mengikuti orang-orang tersebut. Mereka tidak memberikan keuntungan bagi kita, kita pun tidak beruntung. Kita malah merugi. Ya. Maka harus diperhatikan orang tersebut yang tadi dikatakan yang berhijrah hanya karena keuntungan dunia atau karena perempuan atau karena masalah-masalah lain yang berkaitan dengan dunia, maka hijrahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum mungkin itu. Nah, akhir ini kita sering lihat orang yang beberapa tahun terakhir hijrah. Bahkan ada influencer besar yang mengalami. Tapi kok kesini-sini kurang kelihatan dampak dari hijrahnya tersebut. Ayo. Apa mungkin nasihat Ustadz untuk orang-orang yang futur hijrah? Dengan orang-orang yang tadi dikatakan mereka berhijrah akan tetapi setelah beberapa waktu berlalu hijrah mereka pudar. Iya. Ayo. Dan ini juga sering terjadi. Tidak harus orang-orang terkenal. Bahkan orang-orang biasa yang bilang, hari ini saya tidak merokok, misal. Besoknya pagi-pagi kita jumpai dia merokok lagi. Ya. Berarti apa? Kata-katanya hoax. Ya. Ya, kita bisa melihat sekarang. Mungkin ini kembali ke masalah keimanan seseorang. Iman seseorang itu bisa naik turun. Seorang hijrah mungkin di awal niatnya dia karena Allah benar-benar ikhlas, ya. Dia bersungguh-sungguh sampai dia rajin mengikuti ta'lim, mengikuti pembelajaran agama. Kemudian dia membaca buku Islami dan yang lain sebagainya, sebagaimana akhlak seorang muslim pada umumnya. Akan tetapi sekian tahun kemudian dia pudar. Bahkan kepudarannya itu kembali ke dalam hal-hal buruk yang dilaluinya di masa lalu. Maka di sini kita kembalikan masalah ini kepada masalah keimanan seorang. Bagaimana iman itu bisa naik dan turun. Dan bagaimana mengatasinya ketika iman naik, kita bersyukur, kita senantiasa tetap ya mendekatkan diri kita kepada Allah. Akan tapi ketika iman kita turun, ya, kita harus lebih giat lagi mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan karena iman kita turun, kemudian kita boleh bermaksiat. Bukan seperti itu. Karena sebagian orang seperti itu berpikirnya, saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya melakukan semua rukun-rukun Islam, saya menunaikan imanan saya kepada Allah dan yang lain sebagainya, akan tetapi ketika dia merasa futur, merasa lemah, merasa sudah malas, apa yang dia lakukan? Pergi ke tongkrongannya. Ya, orang-orang sekarang kan seperti itu. Pergi ke tempat-tempat yang dimana dulu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada akhirnya hijrah yang dia lakukan 1 tahun, 2 tahun sebelumnya pudar begitu saja. Ya disebabkan apa? Masalah keimanan. Dan ini hal penting sekali. Ya, harus diperhatikan.
Dan kita memang tidak bisa banyak berbuat kecuali mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dari hal tersebut. Ya. Karena ini semua murni adalah hawa nafsu yang dia pilih. Ya. Kalau seandainya dia benar-benar mengikuti Allah dan Rasulnya, maka tidak akan terjadi seperti itu. Hal tersebut tidak akan terjadi. Akan tetapi hawa nafsu mungkin lebih memenangkan, dan akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya. Ketika imannya lemah, akhirnya dia kembali ke dalam masa kelamnya. Ya. Dan itulah kehidupan di dunia ini. Ya, kita bisa ketahui semua, dan kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Kadang hal-hal seperti itu terjadi di sekitar kita. Ayo, barakallahu fiik. Nah, seperti itu sobat Sunnah TV. Mungkin yang futur tetap lanjutin lagi hijrahnya dan tetap berdoa kepada Allah SWT. Ada nggak sih kaitannya gagalnya seseorang yang hijrah dengan ilmu yang diambil, atau mungkin guru yang diambil ilmunya dari guru tersebut, atau kriteria guru yang benar untuk diambil agamanya? Baik, insyaallah. Berkaitan dengan, ada nggak sih sebuah kaitan yang bisa menggagalkan hijrah seorang antara dia dengan gurunya? Pasti seseorang itu hijrah karena hidayah dari Allah yang pertama. Kedua, mungkin ya bisa jadi dia menyaksikan salah seorang ustadz, atau dia membaca buku karya salah seorang dai, atau dia mendengarkan kajian-kajian dai yang kemudian dia tersentuh, kemudian dia bisa berhijrah, ya kan? Bisa jadi juga karena salahnya seorang dai menyebabkan hijrahnya gagal. Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui, hijrah itu tadi meninggalkan kemaksiatannya di masa lalu menuju ketaatannya untuk setelahnya, ya kan? Meninggalkan maksiat menuju ketaatan. Kan, tapi kita lihat sekarang, seorang yang hijrah, dia sudah ikhlas, sudah niat, sudah bersungguh-sungguh, akan tetapi salah dalam memilih dai. Kita tidak menyebutkan siapapun itu, karena semua orang kemungkinan jatuh ke dalam kesalahan. Akan tetapi ini adalah kesalahan yang berisiko, ya. Karena seorang dai, jika dai tersebut menyeru kepada sesuatu yang tidak baik, maka seorang yang berhijrah kepada dai tersebut apa? Akan mengikuti hal tersebut. Ya. Misal kita contohkan seorang yang menyeru kepada kemusyrikan. Dia seorang dai tapi menyeru kepada kemusyrikan. Dia seorang dai tapi menyeru kepada kemaksiatan, membolehkan yang haram, ya. Dan merasa bermudah-mudahan dalam beragama. Akhirnya orang yang hijrah itu minat, ikut aja. Segala sesuatu yang diperintahkan, mau itu kelihatannya haram tapi kata dai-nya halal, ya halal. Nah, makanya dalam hal ini sudah jelas seorang dai bisa jadi sebab gagalnya hijrah seorang. Dan itu harus diperhatikan. Makanya ilmu ini adalah bagian agama. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Maka perhatikanlah di mana kalian mengambil agama kalian. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Barakallahu fikum. Mungkin ada kriteria guru yang bisa Taib, hayakallah, taib. Untuk kriteria guru yang diambil keilmuannya atau kita bisa ikuti sebagai pedoman dalam hijrah, sudah jelas. Yang pasti guru yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajarkan kepada kebaikan, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, keburukan, ya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya. Dan guru-guru yang memang mereka mengajar dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Karena kita jumpai sekarang beberapa dai mengajarkan dengan hawa nafsu. Cuma mau ngomong bicara seenaknya, akan tetapi yang disampaikan tidak sesuai, tidak ada tuntunannya. Dan kita harus memilih guru yang dimana mereka mengajarkan apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu hujjah. Kita akan ditanyakan sama Allah nanti, kamu belajar di mana? Bukan berarti setelah hijrah dapat ustadz cukup, enggak.
perhatikan apa yang diajarkan siapapun ustadznya, ya. Dan itu adalah hal utama dalam berhijrah, ya. Mengambil guru, memilih guru itu penting. Nah, bukan berarti orangnya ganteng nih, hijrah. Dia suka ngobrolin tentang bab nikah, hijrah. Ini ustadznya membahas tentang pembahasan cinta, kan banyak sekarang ya, hijrah. Jangan, karena tidak bermanfaat. Kita sudah tahu, ya. Islam bukan cuma cinta. Ada nanti azab Allah di Jahannam. Kenapa tidak dikisahkan? Ada nanti perjuangan-perjuangan yang terjadi pada zaman dahulu yang diazab, kemudian diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak, ya. Dan itu semua harus dikisahkan. Bukan berarti Islam itu hanya mengajarkan cinta, mengajarkan nikah, dan itu bukan. Jadi kalau hijrahnya cuma didasari dengan alasan seperti itu, maka hijrahmu itu hijrah yang tidak benar. Ya, kita sudah tahu, ya, wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sungguh-sungguh hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, bersungguh-sungguh karena Allah dan Rasulnya. Dan jangan sampai karena permasalahan duniawi, karena ustadznya ganteng, apalagi seperti itu, ya. Padahal yang disampaikan ustadznya tadi apa? Hanya senda gurau, hanya ucapan-ucapan yang tidak bermakna. Nah, maka kita harus berlindung dari hal seperti tersebut. Sebagaimana yang katakan tadi, untuk selalu berdoa, mohon perlindungan kepada Allah setelah berhijrah dan istiqomah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang dia mau hijrah tapi masih ragu-ragu, masih mundur karena mungkin dirinya udah terikat dengan kemaksiatannya? Itu apa nasihat Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan hal ini, orang yang dimana ragu-ragu dalam berhijrah, maka harus kita ketahui bersama, sebenarnya posisi dia sebelum hijrah dan sesudah hijrah mungkin berbeda, ya. Ketika dia memikirkan kalau dirinya sudah terlanjur jatuh ke dalam lubang kemaksiatan, kemudian dia berpikir udah nggak pantas untuk bertaubat. Dia sudah saya mau nakal aja nakal, saya mau jadi pemabuk ya pemabuk aja, nggak perlulah masuk tiba-tiba hijrah, karena walaupun hijrah saya pun nakal lagi. Pikiran mereka seperti itu. Padahal kalau kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita diubah lebih baik. Bisa jadi setelah berhijrah kita punya kehidupan yang lebih baik, ya. Karena itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Ya, katakanlah, kata Allah, wahai hamba-hambaku, ini ayat bagus sekali, ya. Bukti kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya, walaupun hamba-hambanya seorang pelaku maksiat, seorang pelaku dosa besar, ya. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku. Allah menyeru dengan hamba-hambaku yang telah berlebih-lebihan terhadap dirinya. Dia berlebihan melakukan maksiat, keburukan-keburukan di atas muka bumi dia lakukan. La taqnatu mir rahmatillah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Janganlah kalian berputus asa dari kasih sayangnya Allah, rahmatillah. Nah, gak cuma sampai situ. Kata Allah apa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwasannya orang-orang yang tadi hijrah ragu-ragu, maka harus kita berikan arahan kepadanya agar orang tersebut meninggalkan keraguan yang ada dalam dirinya dan melanjutkan langkahnya dalam hijrah. Dan kita tahu setiap harinya seorang muslim beristighfar kepada Allah dalam sholat 5 waktu. Setelah selesai sholat kita beristighfar. Dan itu menggugurkan dosa-dosa, ya.
Dan kekhawatiranmu akan dosa-dosa yang lalu tidak perlu dikhawatirkan. Kalau benar-benar niat ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan yang terbaik. Balasan yang lebih baik sudah pasti di dunia dan di akhirat. Ya. Tapi kalau masih ragu-ragu, takut, masih nanti saya maksiat lagi, dan tidak akan ada hijrah akhirnya. Bahkan sampai akhir hayatnya pun dia akan tetap dalam kubangan maksiatnya dia. Dan ini adalah masalah-masalah orang yang dimana seseorang tersebut tidak bisa melaluinya. Yang mana harusnya dia bisa bertaubat, berubah menjadi lebih baik, karena keraguan-keraguan yang ada dalam dirinya, akhirnya dia menetap dalam kubangan dosa. Jadi hendaknya, kalau dari anak pribadi, ya, kita setelah kita punya keyakinan untuk melangkah maju, berhijrah, menuju perubahan yang lebih baik, maka kita bersungguh-sungguh dalam hal tersebut, dan kita tinggalkan memang perbuatan-perbuatan maksiat kita. Ya, kita tidak menjamin memang apakah kita akan kembali melakukan dosa. Kita semua tidak ada yang maksum. Kita semua melakukan kesalahan. Makanya dalam hadis sebutkan apa? Kullu bani Adam khata'. Tapi nggak berhenti di situ. Kata Nabi apa? Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Baik orang yang belum berhijrah ataupun orang yang berhijrah. Tetap melakukan kesalahan. Akan tetapi apa? Khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka orang-orang yang bertaubat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jawabannya. Barakallahu fiik. Ya, seperti itu sobat Hanafa TV, mungkin yang masih ragu-ragu dalam hijrahnya, tetap semangat dan lanjutkan aja hijrahnya, karena Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang mungkin udah untuk mengerjakan. Jadi tetap semangat dan tetap hijrah. Mungkin ada nasihat atau motivasi untuk orang-orang yang mau hijrah, mau berubah menjadi lebih baik lagi, terutama buat sobat Hanafa TV yang sedang menyaksikan. Taib. Bismillah. Jadi ikhwah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Hanafa TV dimanapun berada, bahwasannya kita semua sebagai manusia tidak terluput dari yang namanya dosa. Kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita. Akan tapi yang harus kita ketahui utama adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat Rabb yang sangat adil, sangat agung, yang mana Beliau memiliki sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Setelah kita mengetahui hal tersebut, maka sudah pasti yang harus kita lakukan adalah yakin terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dan apa yang akan diberikan Allah kepada kita ke depannya, yang dimana semuanya adalah berupa kebaikan. Jadi janganlah takut dalam melangkah menuju kebaikan. Hijrahmu saat ini bisa menjadi hujahmu pada hari kiamat. Langkahmu menuju kebaikan hari ini bisa jadi melangkahkanmu menuju telaga Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar. Kebaikan yang kau lakukan hari ini bisa jadi memberatkan timbanganmu ketika ditimbang nanti di hari yang dimana tidak ada penolong. Kita semua tahu hal tersebut. Maka jangan ragu-ragu dalam berhijrah. Jangan ragu-ragu meninggalkan kemaksiatan. Lakukanlah kebaikan, ya. Lakukanlah perbuatan-perbuatan taat. Kemudian istiqomah, ya. Setelah kita berhijrah, menyatakan bahwasanya diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beristiqomahlah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang tidak diajarkan kepada selain Islam,
Jadi kalimat yang khusus dalam Islam yang tidak diajarkan kepada selain Islam. Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, Qul amantu billah summas taqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomah. Ya. Dan ini adalah hal yang wajib. Ya. Kita beriman kepada Allah kewajiban. Dan kewajiban yang harus tunaikan setelah kita beriman adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Kita melakukan sebuah amalan terus menerus dan tidak meninggalkannya. Ya. Dan istiqomah ini adalah hal yang besar. Hal yang sangat penuh pertanggungjawaban. Karena seorang dikatakan hijrah, kemudian tadi kita bahas orang-orang yang dimana dia akhirnya berubah di tengah jalan. Kembali ke persimpangan yang belakang. Padahal tadinya dia sudah lurus di jalurnya, kemudian dia kembali ke persimpangan belakang. Hanya apa? Hanya karena mengikuti hawa nafsunya. Melihat teman-temannya yang, kelihatannya enak nih. Kita ke nongkrong lagi di taman hiburan, menghabiskan waktu di kafe-kafe, di mall, melalaikan waktu ibadah. Akhirnya dia kembali ke seperti sebelumnya. Kayaknya jilbab besar terlalu panas. Mending menggunakan jilbab kecil. Akhirnya dia kembali menggunakan jilbab yang kecil-kecil. Ya, bagi seorang muslimah. Maka hijrah yang dia lakukan tidak didasarkan keistiqomahan kepada Allah. Dan mungkin juga bisa jadi yang dia lakukan ini adalah hijrah secara paksaan atau hanya ingin dilihat orang tadi. Akhirnya semua dia rubah sekaligus dalam waktu 1 hari. Dan itu yang membuat dia tidak nyaman. Oke, kata Nabi SAW, sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lakukan adalah amalan yang kita lakukan secara rutin, dawamuhu wa in qalla, walaupun sedikit. Percuma berubah sekaligus kalau berubahnya hanya dalam jangka waktu tertentu. Kita lakukan hijrah cuma ini kan 3 bulan aja lah, nanti sebulan depan kembali lagi ke maksiatan. Sebulan taat cuma maksiat. Gak bisa. Seperti itu tidak dikatakan hijrah. Itu hanya bermain-main, dan dalam beragama tidak boleh bermain-main. Maka itu harus diperhatikan oleh kita sebagai kaum muslimin seluruhnya ya. Terkhusus bagi kaum muslimah yang masih muda-mudi ini. Ya. Dan dalam beristiqomah itu harus ada niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang pertama dalam keistiqomahan. Untuk menjaga agar hijrah tersebut kuat, hijrah tersebut berhasil. Bukan cuma hijrah sambel. Tahu hijrah sambel? Iya. Ketika pedas, dia tobat. Ketika pedasnya hilang, maksiat lagi. Itu hijrah sambal. Ya, makanya ketika hijrah itu dia harus istiqomah, dan syarat istiqomah diantaranya dia harus apa? Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, bersungguh-sungguh. Dan ini hal penting, bersungguh-sungguh. Bukan karena paksaan, bukan karena keinginan dadakan, tapi memang sudah diniatkan bersungguh-sungguh lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, mencari teman yang soleh. Dan ini hal yang penting. Mencari teman yang soleh adalah hal utama dan hal dasar yang harus dipenuhi dalam keistiqomahan. Pengaruh teman sangat besar dalam hal hijrah. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u alad dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada dalam agama temannya, ya, sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah siapa yang kau jadikan teman. Ini hal penting. Dalam berhijrah, seorang teman sangat punya peran besar dalam merusak hijrahnya seorang. Hari ini saya sudah hijrah tidak merokok lagi. Dia punya punya circle 5 orang. 4 orang ngerokok semua. Malam-malam dia ketemu sama circle-nya. Ngerokok nggak dia? Makanya ketika dia hijrah, ubah pertemanan. Ya, memutus tali pertemanan tidak memutuskan tali silaturahim. Ya, tidak ada hubungannya. Karena sebagian orang sekarang memikirkannya, kalau putus pertemanan berarti berdosa begini-gini. Enggak. Kalau temanmu ahli maksiat ya wajib ditinggalkan. Kalau temanmu tukang dosa besar, pelaku dosa besar, tinggalkan. Bukan berarti, wah sohib nih, sohib aneh nih dari kecil. Nggak bisa ninggalin dia. Kalau ninggalin dia nih, nanti aneh dimusuhin sama satu kampung. Nggak, bukan begitu konsep Islam. Dalam bersahabat, berteman, kalau memang dia buruk, tinggalkan. Ini poin yang ketiga, ya. Mencari teman yang soleh, teman yang baik, ya.
Kemudian yang terakhir adalah datang ke majelis-majelis ilmu. Dan ini adalah hal yang wajib dilakukan bagi orang-orang yang berhijrah. Karena percuma seorang hijrah, mengatasnamakan dirinya hijrah, memviralkan dirinya bahwasannya hijrah, tapi datang ke majelis ilmu pun tidak. Ke kajian-kajian tidak. Terus dari mana dia dapat ilmu? Terus dari mana dia bisa berhijrah? Bagaimana dia tahu hijrah dia itu udah benar atau belum? Sedangkan dia nggak mau belajar, datang ke majelis ilmu enggak, kemudian kesehariannya cuma sibuk dengan dunia. Bagaimana? Syarat dari keistiqomahan, ya, bentuk-bentuk keistiqomahan maka harus terpenuhi 4 konsep yang Anda sebutkan barusan. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan hijrah ini, ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Tafadhal, Anda kembalikan ke MC. Insyaallah kita bisa mengambil banyak ilmu yang sangat bermanfaat. Jazakumullah khairan atas penjelasannya dari Ustaz Adam. Wa iyyakum. Dan semoga ilmunya bermanfaat bagi pemirsa sahabat Hunaka TV. Bagi sahabat Hunaka TV yang belum follow akun kita, jadi silahkan follow akun di bawah ini, karena biar gak ketinggalan konten-konten dan ilmu-ilmu yang banyak sekali dari Hunaka TV. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. See you later in Hijrah Talk, bincang-bincang inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Welcome to Hijrah Talk. بمدرساتهم داضح السعد ألوانا هنا نرددها الآيات نحفظها